I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Nah, kali ini kita sedang kedatangan 2 tamu yang terhormat. Di sini ada Ahsani Hadat Nais dan di sana ada Tujuan Nafadila. Perbincangan kali ini akan terlaksana yaitu menyala serta ibu. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang nutrisi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Jadi kita hari ini kedatangan tamu nih. Gimana nih kabarnya kalian berdua nih? Udah makan belum? Kita keluar di jalan di depan sini. Apalagi kita membahas tentang gizi ibu hamil. Ya buat contoh pada pemirsa yang ada di rumah. Oh gitu ya, ini ada minum nih, minum aku ya. Kita lagi ada makan kerjanya soalnya Dari aku ya. soalnya kita di sponsorin ya gitu ya. Air gunung asli ya, air gunung asli. Nah, ya. Segar banget ya ternyata tuh itu. Walaupun nggak masuk ke freezer, tetap dingin aku ini. Wow, nggak nyambung di leher. Kita sudah minum sampai habis botol. Habis satu botol. Jadi kan ada nih dari desa-desa, mungkin desa-desa yang pedalaman gitu kan banyak ibu hamil atau ibu-ibu entah itu dari suaminya kan, semua itu kan kayak kurang pengetahuan masalah gizi gitu, nutrisi gitu. Gimana nih pendapat kalian tentang ibu hamil yang kurang peduli masalah makanan gitu? Jadi mereka tuh makan nggak sesuai sama apa ya, sehat sempurna gitu, seperti gitu. Nah, gimana nih pendapat kalian? Ya yang masalah tadi itu ya lumayan sih sering kami dengar, terutama untuk daerah yang terpencil atau di desa-desa gitu ya. Mungkin itu faktornya tuh macam-macam, bisa dari ibunya juga atau dari keluarga yang enggak ibunya tuh nggak mau tahu atau nggak mau belajar, terus juga dari tenaga kesehatannya yang kurang, jadi kurangnya edukasi, jadi ibu ini kayak nggak peduli gitu sama kesehatannya. Ya yang penting makannya itu kenyang, nggak peduli apa isinya. Terus kalau untuk di desa terpencil itu biasanya masih tantangan makanan selama hamil. Kemudian karena ibunya hamil nih
biasanya kayak orang-orang tuanya tuh ngasih tahu kalau misalnya ini ada 2 badan di dalam tubuh ibu, ada ibu sama ada janinnya, jadi makannya itu harus banyak tanpa memperhatikan isi dari piringnya itu apa. Bisa aja makan banyak yang penting kenyang, tapi proteinnya, kemudian vitaminnya, kebutuhannya itu nggak terpenuhi, cuman kenyang aja gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut kami itu lebih diperhatikan itu isi dari piringnya daripada jumlahnya, karena itu mempengaruhi sih untuk nanti perkembangan janin dan selama kehamilan ibunya. Jadi kan di tempat destinasi terpencil itu kan berarti intinya itu kurang pengetahuan gitu kan. Nah jadi itu gimana sih upaya-upaya cara untuk biar ibu tuh tahu dan ibu tuh kayak paham kalau misalnya nutrisi itu sangat penting sekali apalagi untuk janinnya. Kalau untuk upaya yang umum itu biasanya kan kayak kelas ibu hamil, di situ nanti nakes atau mahasiswa kesehatan juga bisa. Mereka itu ngasih kayak edukasi tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Terus juga dalam kelas itu diupayakan. Nah dalam kelas itu upayakan buat bawa salah satu anggota keluarga. Di kelas ibu hamil itu upayakan jangan cuma ibu aja yang cetak. Nah kalau bisa bawa salah satu anggota keluarga gitu ya. Bisa orang tua atau suami atau mertua, adik. Nah supaya mereka tuh juga tahu apa yang harus ibu hamil ini konsumsi supaya nutrisinya tuh terpenuhi. Kalau misalnya cuma ibu hamil aja yang datang, kita nggak tahu kan misalnya nanti ibu hamilnya cuma mendengar waktu di tempat. Nah waktu sudah di rumah dia udah lupa apa yang dikasih tahu sama nakes, sama mahasiswa tentang ilmu-ilmunya. Kalau misalnya kita ngajak keluarga, nanti kan waktu di rumah tuh misalnya suaminya nih ngajak suaminya, nanti pas di rumah tuh suaminya bilang, sayang tadi kan disuruh makan sayur, disuruh makan buah. Nah jadi ada lah salah satu anggota keluarga yang ngingetin gitu sama ibu. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai nutrisi yang harus didapatkan selama masa kehamilan itu penting banget untuk kita para tenaga kesehatan memberikan edukasi, apalagi di tempat terpencil di mana itu terdapat ibu hamil. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, bahwa kan ketika kelas ibu hamil itu tidak hanya ibu hamilnya saja yang datang, kita bisa mengajak keluarga atau yang pengambil keputusan. Jadi otomatis ibu hamil ini misalnya melakukan apapun itu, si pengambil keputusan ini tahu yang ibu hamil lakukan. Jadi ibu hamil ini kayak merasa, oh ini bukan keputusan aku aja. Misalnya mertuanya nih sama mertuanya, nah mama ini tahu juga keputusan yang aku ambil sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh tenaga kesehatan di kelas sebelumnya. Jadi ibu hamil ini nggak merasa kayak kalau misalnya ada kesalahan tuh nggak merasa salah sendiri lah gitu. Kalau menurut kami itu sih upayanya. Kan juga biasanya kalau di pedesaan atau tempat terpencil itu kan kental banget ya budayanya. Ada beberapa keluarga tuh yang menerapkan ibu hamil ini nggak boleh konsumsi ini, konsumsi itu, nggak boleh konsumsi ikan. Nah kalau menurut kesehatan kan kita itu harus nutrisinya tuh dipenuhi kan, apalagi untuk ibu hamil. Nah itu juga salah satu manfaat kita ngajak anggota keluarga yang lain nih. Jadi itu misalnya mama mertua nih, sebelumnya kan mama mertuanya itu nggak tahu kalau ibu hamil itu harus konsumsi protein misalnya. Terus dalam keluarga itu mama mertuanya itu bilang kalau ibu hamil itu nggak boleh konsumsi ikan misalnya ya. Nanti
Ya, sedangkan protein itu kan banyak ya. Kita bisa mengambil protein itu dari apa aja nih, dari ikan, dari daging atau telur. Nah, kalau misalnya di daerah itu cuma ada ikan, ya mau nggak mau kita tuh harus konsumsi ikan kan buat dapetin protein itu. Nah, tapi dari mertuanya itu nggak boleh makan ikan karena misalnya suatu pantangan. Nah, terus tuh sedangkan dalam kesehatan itu ikan ini nggak ada pengaruh gitu dalam kehamilan, nggak bikin ada kerugian. Nah, manfaatnya itu kita kasih edukasi ke mertua, jadi mertuanya tuh tahu kalau itu cuma mitos. Nah, dan itu. Jadi mungkin untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga mengenai kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi selama kehamilan, kita adakan itu kelas hamil, kemudian tapi itu untuk kegiatannya tidak cukup 1 kali pertemuan karena kebudayaan yang kental itu, maka kita harus memberikan informasi yang lebih lagi karena kebudayaan ini sulit ya dirubah, kepercayaan orang itu sulit dirubah, jadi itu jadi salah satu struggle lah buat kami para tenaga kesehatan menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pantangan. Jadi kita adakan beberapa kali, kita lihat, kita tinjau seberapa jauh pengetahuan ibu yang ada di desa tersebut, kemudian kita pantau apakah dari kegiatan kita yang sebelumnya, kelas kita yang sebelumnya dengan kelas yang sekarang ini sudah ada perubahan, apa ibu mengerti dengan yang sudah kami sampaikan di kelas sebelumnya. Jadi jawabannya bagus sekali nih, lengkap sekali nih. Jadi kita nih termasuk kita jawab aja nih ya kepada audiens. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita berdua ini? Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Safitri, usia saya 22 tahun. Di sini saya hamil anak pertama dengan usia kandungan saya kata dokter sudah masuk usia 7 minggu. Jadi saya mual muntah setiap pagi. Jadi pola makan saya itu berantakan Ibu. Menurut Ibu gimana sih caranya supaya saya bisa tetap mengimbangi gizi untuk kehamilan saya tanpa memaksakan diri saya juga untuk makan Ibu? Terima kasih. Oke, jadi bagus sekali nih pertanyaan dari Ibu Safitri ya. Jadi di sini kita tampung dulu nih pertanyaannya. Dari audiens apakah ada yang bertanya lagi? Oke, baik. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sofrin, usia 22 tahun. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi ibu hamil yang kurang nafsu makan? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya kita cukupkan dulu aja ya. Untuk narasumber kita yang keren banget ini, apakah bisa langsung jawab gitu ya untuk pertanyaan audiens kita? Langsung ya. Baik Bu, berarti ini dari kedua pertanyaan tadi tandanya ibu-ibu ini peduli nih sama kehamilannya karena kan pengen tahu nih gimana supaya janinnya berkembang, ibunya sehat, terus janinnya juga tercukupi nutrisinya. Tadi pertanyaannya hampir mirip-mirip aja ya dari pertanyaan pertama tadi, pengen meningkatkan nafsu makannya berkurang karena mual muntah. Yang kedua tadi mengatasi kurang nafsu makan, nafsu makan kurang. Jadi untuk pertanyaannya tadi hampir mirip aja ya tentang nafsu makan pada ibu hamil. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu kita kan protein atau kebutuhan nutrisi pada ibu hamil memang kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran, kemudian lauk pauk. Nah, tapi ada beberapa ibu hamil ketika masa kehamilan itu tidak nafsu makan dan ketika makan itu malah mual dan muntah. Jadi bisa aja kita ganti dengan misalnya susu. Kalau tidak bisa minum susu, kita buat susunya menjadi es krim gitu. Nah, itu kan bisa untuk membuat kita tuh ingin makan makanan tersebut dan
insya Allah nutrisinya akan terpenuhi aja. Tetapi kan biasanya nih untuk mual muntah pada ibu hamil itu pada kehamilan awal ya. Jadi untuk penanganan awalnya mungkin itu bisa dengan untuk penanganan awalnya itu bisa kita konsumsi makanan yang kita sukai seperti susu tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dibuat jadi es krim ya sesuai selera ibu lah. Jadi mungkin itu sih menurut saya. Gimana Bu? Nah, tadi untuk jawabannya sudah bagus banget ya. Di sini saya mungkin mau nambahin sedikit. Ya tadi untuk jawaban dari rekan saya sudah cukup bagus ya. Jadi di sini saya mau nambahin sedikit aja nih. Untuk ibu hamil yang masih trimester awal atau yang masih kehamilan muda itu emang sering banget ya ada keluhan kayak mual muntah. Itu tuh wajar aja sih sebenarnya, asal mual muntahnya itu nggak sampai yang mengganggu aktivitas, kayak mual muntahnya itu sampai lemas, sampai nggak bisa bangun, nggak bisa beraktivitas kayak biasa. Nah kalau cuma mual muntah, pusing sedikit itu wajar aja. Biasanya orang mual muntah itu kan dia jadi malas gitu makannya kan, karena apa yang dia makan tuh dia keluarkan lagi. Nah tadi kan sudah dijelasin sama rekan saya, bisa cara pengolahannya yang diubah, atau bisa juga kayak misalnya nih dalam satu piring kan ada nasi, ada sayur, ada lauk. Itu kalau kita biasa makan tuh kan semuanya kita taruh di piring gitu kan. Nah mungkin kalau ibu hamil nih yang mual, kalau lihat makanannya ini udah mual, itu bisa aja diakalin kayak dalam piringnya tuh kayak disusun yang cantik, jadi tuh ibu hamilnya tuh suka lihat makanannya, jadi tuh ibu hamilnya jadi mau makan. Dan terus juga dalam porsi itu jangan terlalu banyak lah ditaruh makanannya, bisa sedikit-sedikit, mungkin dengan makannya porsinya misalnya sedikit aja nih, tapi lebih sering makannya. Biasanya kita makannya cuma 3 kali sehari, ini bisa aja di porsinya lebih sedikit, tapi kita bikin jadi 4 kali sehari atau 5 kali sehari tuh. Jadi bagus sekali nih jawaban-jawaban dari narasumber kita kali ini. Ini saya ingin bertanya lagi kepada audiens, apakah paham aja nih dari jawaban dari narasumber kita, apakah ada yang kurang? Mungkin dari sesi ini sudah kita cukupkan saja ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih para narasumber kita yang keren banget, ini yang jawabannya sangat memuaskan gitu. Nah jadi kan para audiens bisa mengerti apa yang belum mereka mengerti. Jadi saya kembalikan ke MC aja ya. Nah, semoga podcast kali ini semoga